karena ini adalah perjumpaan terakhir dengan jasad daripada orang tua tercinta. Sebelum kita hantarkan, kita akan mulai dengan bernyanyi dulu, dan nanti setelah itu kita akan masuk acara sakramen. Ya. Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam acara sakramen kita, pengantaran jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita satukan hati kita angkat pujian kepada Tuhan. Saya sambut tusilamu Yesus ingatlah Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan, kami datang kepada-Mu pada saat hari yang indah, di mana Bapa kami mendengar bahwa keluarga di tempat ini berduka atas kepulangannya Bapa yang baik, orang tua terkasih dalam keluarganya. Bapa kami bersyukur kepada Tuhan ketika Engkau masih mengizinkan kami boleh berkumpul Bapa bersama-sama Tuhan, berbagi duka cita di tengah-tengah keluarga ini Bapa yang baik. Dan kami tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga ini. Semua rencana Tuhan yang terbaik Bapa di tengah-tengah keluarga ini, terkhusus buat almarhum Bapa yang telah Engkau panggil. Bapa tercinta Bapa, kiranya Tuhan telah memberikan rencana yang terindah baginya Bapa yang baik untuk mengakhiri segala pertandingannya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan Bapa kepada anak-anak dan cucunya Bapa yang baik. Kiranya Tuhan yang menjadi Bapa di tengah-tengah keluarga ini. Dan saat ini Bapa, acara sakramen ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, ketika kami mengantarkan Bapa yang baik ke tempat peristirahatan sementara, sampai kepada masa waktu ya Tuhan akan memanggil kami semua Bapa yang baik. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan acara ini. Tuhan yang melawat dan memberkati. Dan kami percaya Bapa, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Tapi waktunya semua Bapa yang baik kembali kepada Tuhan.
dan kami serahkan kepadamu seluruh kehidupan kami. Dan kami yang ditinggalkan Bapa, biarlah kiranya tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Kristus, sehingga ketika nanti kami juga Bapa menghadapi kematian kami boleh merasakan sukacita bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, inilah kami acara ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah namamu dipuji, dimuliakan tetap Bapa, dan sukacita Tuhan melalui Roh Kudus nyata di dalam tengah keluarga ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan kepadamu, bahkan firman-Mu sebentar mengingatkan kami, menghibur Bapa terkhusus buat keluarga ini melalui hamba-Mu Bapa yang baik, sekaligus juga akan bawa sakramen ini Bapa sampai kepada tempat peristirahatan terakhir Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita diberkati kepada firman Tuhan, firman yang akan menghibur, mengajari kita, menuntun kita semasa kita hidup untuk tetap mempergunakan waktu dan hari-hari kita dengan baik. Yang dilayani oleh hambanya nanti Bapak Gembala atau Bapak Pendeta kami, Pendeta Mana Nenggolan, sekaligus juga akan kita sakramen tengah-tengah acara kita hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya, dari refnya saja. Haleluya, haleluya. Silangi, haleluya Yesus. Silangi Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kepada keluarga yang berduka, marilah kita sejenak masuk di dalam sakramen untuk pemberangkatan jenazah almarhum. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kami memohon nantinya apabila sudah dilakukan sakramen, maka tidak boleh lagi menyentuh jenazah almarhum. Firman Tuhan yang akan kami bawakan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan,
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Keluarga yang berduka, kami tahu kesedihan bagaimana kita ditinggal orang yang kita kasihi. Kita terpisah untuk sementara. Kita tidak bertatap muka lagi untuk selamanya di dalam dunia ini. Sesuatu yang menyakitkan. Apalagi perjuangan keluarga untuk mengurus ayah tercinta selama hidupnya di dalam pergumulan sakit penyakit. Saya percaya keluarga telah berjuang berjerih lelah, memberikan yang terbaik untuk mengurus ayah tercinta ini. Karena itu, sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa saudara-saudara, kamu tidak mengetahui, ya, bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus terlebih dahulu nanti akan dibangkitkan. Firman Tuhan juga menyampaikan, barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia memiliki hidup yang kekal. Satu kebahagiaan kalau di dalam dunia ini kita bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Sebab sesudah kita mati, maka tidak ada lagi penyelamat. Karena itu, selama hidup dalam dunia ini, gunakanlah kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sebab hanya waktu hiduplah kita bisa memperoleh keselamatan itu. Dan firman Tuhan katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ada banyak orang yang berduka karena memang mereka tidak lagi bisa bertemu dengan orang yang mereka kasihi itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita yakin satu kelak kita akan bertemu muka dalam kekekalan. Kita akan bertemu muka. Itulah pengharapan kita. Karena Yesus pesankan kepada kita, barang siapa yang sudah percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, tetapi dia tetap hidup. Itulah sebabnya secara iman Kristen, kita percaya orang yang mati dalam Kristus itu dikumpulkan bersama-sama dengan dia, menyongsong nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu Paulus mengatakan jangan berduka cita melebihi dari orang yang tidak berpengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus adalah pengharapan sejati. Kenapa kita berpengharapan? Kita berpengharapan bukan karena apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua ini, apa yang telah dilakukan oleh orang tua ini. Kalau hanya karena itu pengharapan kita, Paulus berkata bahwa kamu adalah sia-sia saja menjadi percaya. Karena pengharapan kita justru apa yang telah dilakukan Yesus bagi ayah tercinta. Apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib bagi ayah tercinta. Bagi kita semua, itulah pengharapan kita. Dia sudah menggantikan dosa-dosa kita yang tidak bisa kita tebus dengan apapun yang kita lakukan. Dia hanya bisa menerima Yesus untuk menebus segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Bapak Ibu, pengharapan kita hanyalah bersumber daripada Kristus. Karena dia adalah Bapa bagi kita. Saya yakin sekalipun keluarga tidak memiliki Bapa, tetapi kita punya Bapa yang kekal. Bapa yang selalu setiap saat manakala kita berseru, dia tetap hadir. Karena dia adalah Roh. Kalau Bapa kita ini hanya terbatas, Alkitab katakan usia manusia itu paling 70 tahun atau 80 tahun. Itu standar ukuran hidup manusia. Karena itu semua kita sudah tahu bahwa kita sedang antrian di urutan nomor keberapa. Sampai nanti usia 70 dan 80.
Mengapa ada orang yang lebih? Ada 90 bahkan 100. Saya tahu bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, biarlah dasar pengharapan kita karena Kristus. Karena itu dikatakan di sini, bahwa ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yang kedua, kita harus sadar bahwa tidak semua orang nanti bisa menyaksikan kedatangan Tuhan. Mungkin sebelum kedatangan Tuhan kita sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Sebab itu firman Tuhan ini mengajak kita yang masih hidup, mengajak kita yang masih bernafas. Tadi pagi saya katakan di pembukaan, kita masih bersyukur bisa melihat orang tua seperti ini. Kalau kita melihat duka yang dalam dari keluarga korban, menatap saja tidak bisa, hanya dari jauh. Bahkan Bapak Ibu dengan prokes yang sangat ketat sekali. Nah, keluarga di sini masih bisa dengan puas di akhir daripada hidup Bapak ini memberangkatkannya dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Itulah yang patut disyukuri, supaya keluarga tidak berduka cita berlarut-larut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperbaiki diri buat kita yang hidup. Firman Tuhan ini tidak diberitakan kepada orang mati, karena sesungguhnya urusan dia sudah beres dalam dunia. Maka orang mati tidak punya hubungan lagi dengan orang yang hidup. Ada orang yang sampai menghabiskan energi waktunya selama waktu hidup, tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi sudah meninggal. Dibikin rumahnya seperti istana, dibikin diantarkan makanan-makanan dengan segala berbicara meminta rezeki kepada orang yang mati. Saya mau katakan, tidak ada lagi hubungan orang mati. Karena Alkitab katakan selama hidup orang tuamu, hormatilah dia supaya panjang umurmu. Saya yakin keluarga sudah memberikan penghormatan yang terbaik kepada orang tua ini. Apalagi buat saudari kami Desi yang sangat terpukul dengan kepergian ayah tercinta ini. Tetapi saya yakin ada kasih Bapa yang menghibur, ada kasih Bapa anugerah Allah yang menuntun seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang terakhir dikatakan firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Itulah sebabnya kalau kita mau mengkaji firman Tuhan, orang yang meninggal dalam Kristus itu adalah orang yang paling berbahagia, bukan duka cita, bukan bersedih berlarut-larut, karena dia sudah aman di dalam pangkuan Bapa. Pertanyaannya buat kita yang hidup, yang masih hidup, adakah kita mempergunakan kesempatan yang sekarang ini yang Tuhan berikan supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan katakan di sini, hiburkanlah seorang akan yang lain. Saudara, penghiburan dari hamba Tuhan terbatas. Penghiburan, kata-kata penghiburan dari marga, dari handai toran, dari semua kalangan, itu terbatas sumber penghiburannya. Tetapi Alkitab, tetapi firman Tuhan, tetapi Roh Kudus, kalau dia sudah memberikan penghiburan itu, bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Sebab firman itu adalah Roh Allah itu sendiri yang menjadi sumber pengharapan kita selama di dalam dunia ini. Bahwa kita ikut bersama-sama bertemu dalam kekekalan nanti bersama dengan ayah tercinta ini. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sama-sama dengan ikhlas, dengan tabah melepaskan, yaitu ayah tercinta ini. Perjuangannya sudah selesai. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang dia bertemu dengan Bapa di surga. Demikian juga kalau kita melihat usia daripada Bapak ini sudah sangat diberikan Tuhan kesempatan di dalam proses pemurnian hidupnya, di dalam proses pembersihan imannya, sampai akhirnya dia menghembuskan napas yang terakhir. Saya percaya doa-doa semua keluarga, doa-doa kita hamba Tuhan,
saya yakin dan percaya turut menyertai bagaimana Tuhan memimpin ayah tercinta ini dengan waktu yang tepat berpulang kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, inilah renungan firman Tuhan. Mengapa kita berpengharapan kepada Kristus? Pertama, karena Kristus adalah jaminan untuk hidup yang kekal. Walaupun kita sudah berpisah di dunia ini, tapi Kristus memberikan jaminan satu kelak kita akan bertatap muka dengan Bapa kita ini lagi. Karena itu kita akan mengantarkan ke tempat perhentiannya yang sementara, ya. Karena di dalam kekristenan orang mati itu disebut tidur dalam Kristus, bukan bukan hangus secara otomatis, tidak bisa lagi bertemu nanti. Ini hanya sementara. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, karena dia tidur dalam Kristus, maka Kristus satu kelak akan membangkitkan dia. Sebab dia sudah berkuasa atas kematian. Karena itu dia mengatakan, akulah kebangkitan hidup. Sebab itu kita percaya, kalau Yesus mati dia bisa bangkit. Maka orang yang mati sekalipun begitu mudah bagi Tuhan Yesus untuk membangkitkannya satu kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buat adik kami Desi, tetap ikhlaskan, Bapak sudah pergi. Kami percaya bahwa Desi sudah melayani Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan dan seluruh keluarga. Biarlah kiranya Tuhan menuntun untuk selanjutnya keluarga akan menata ulang tanpa kehadiran orang tua. Saya percaya keluarga akan semakin diteguhkan, semakin erat, semakin hebat sekali persekutuannya bersama dengan Tuhan ketika kita memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Mari kita akan sama-sama masuk dalam sakramen ini. Saya berharap silakan kami beri kesempatan sejenak sebelum ditutup. Geser suruh dulu, geser anak-anak. Bagi Bapak Ibu, Anak-anak takutnya kena ini nanti pas ngangkat. Ayo ke belakang, ke dalam nak, ke dalam. sudah selesai sakramen jangan dipegang lagi ya. Marilah Tuhan menjaga engkau keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silami Tuhan Bapa dalam surga, kami sudah menyelesaikan acara sakramen pemberangkatan jenazah almarhum ini. Tuhan Yesus, kami akan menghantarkan sejenak jenazah daripada almarhum ini ke tempat perhentiannya sementara. Berkatilah Tuhan dalam perjalanan, bahkan sampai tiba di tempat kami yang akan kami tuju. Tuhan memberkati sampai semua selesai. Semuanya Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menutup acara pemberangkatan jenazah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Ikutlah. Ikut kan? Ikut. Enggak. Kenapa? Jualan kami. Enggak apa-apa ya. Kamu udah naik, kamu. Baru dibunyikan sirine. Nggak ada yang menghalangi jalan.
Pelan-pelan Pak Becet. Ya pindah sama, tukang ulah yang dia. Tahu dia mah. Basah tanahnya. Oh, ini pagar hijau di bawahnya. Campur saja deh. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Pada saat dan kesempatan ini kita akan memasuki sakramen pemakaman dari orang tua kita atau Opung Winidoli yang sebentar akan kita turunkan ke liang lahat. Kita percaya bahwa keluarga yang sudah menerima penghiburan lewat firman Tuhan dikuatkan dan diteguhkan sehingga pada saat nanti jenazah ini dimasukkan ke liang lahat, maka setiap hidup kita secara khusus keluarga besar akan mampu melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Sai hutagam do Tuhaku, sai masihol rohaki. Sai hutagam do Tuhaku, sai masihol rohaki. Diharungi Tuhanku, semunda hidupnai. Sai mardungan olop-olop, sai mardungan olop-olop. Uriam managamo, Maranatha Roh Tuhan. Amin. Saibu maro. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara kami yang sampai hari ini datang memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Meski dalam keadaan situasi kondisi yang berduka, tapi kami percaya penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus turun, menghiburkan seluruh keluarga, menghiburkan seluruh anak cucu, menghiburkan semua yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini. Biarlah damai sejahtera-Mu terus berdiam, menuntun kami untuk melakukan yang terbaik sepanjang sisa hidup kami ini Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam tuntunan Tuhan. Ubuama diriku, Tuhan hibul Tuhan, nanti di akhir pujian ini kami serahkan kepada hambanya Pendeta M. Nenggolan akan boleh memimpin kita dalam sakramen pemakaman. Saya akan agendakan bagi setiap kita yang tidak tahu atau hafal lirik ini, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ubuama diriku, Tuhan hibul Tuhan. Ubuama diriku, Tuhan hibul Tuhan. Ayaw do tinobusmu. Aku tidak kota pun. Ayaw do tinobusmu. Umat terbaik. Pagalak maruhaku, pagalak maruhaku, di sun
Pak dibantu sebentar. Awas nak. Yang bapak-bapak yang hadir. Minta waktu dan tenaganya sebentar, mari dibantu. Pegang talinya dulu, Pak. Iya. Kayu ke sana aja, Pak ya. Taruh kayu ke sana aja, Pak. Kayu. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan engkau. Roh Kudus yang telah memanggil engkau ke dalam kerajaan Allah dan jasadmu sampai kedatangan Tuhan yang agung. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah menyelesaikan acara sakramen, mengantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya yang sementara. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Engkau menyaksikan perpisahan untuk sementara ini secara khusus dengan keluarga yang berduka. Kami percaya Engkau akan menggantikan duka cita mereka dengan sukacita yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan jenazah almarhum ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan, seluruh keluarga yang ditinggalkan almarhum juga kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntunlah mereka, satukan mereka, biarlah mereka semakin mengasihi, biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menghibur dan juga menguatkan iman seluruh keluarga. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara, mulai dari ibadah sampai kepada terakhir di mana kami mengantarkan jenazah almarhum ini ke liang lahat. Oleh karena itu Tuhan, kami telah menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup acara sakramen ini. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada keluarga untuk memberikan atau menabur bunga atau menabur tanah. Dipersilakan, atau kalau ada keluarga yang mau menyampaikan kata dua kata kami persilakan. Ya jadi mau lihat malabo pusung mapasaton nami di hamuna pangula di Huria di somahami na mewakili bonania sebutan warga siagian pasahaton hata mau lihat di saluhutna pakobasion mulai sian manogod di ibadah pembukaan di partua ni na tua-tua nami sahat turodi di tikion tu acara ibadah penguburan ni na tua-tua nami di hamuna amang pangulani huria nami daktado kami manang dia walan hata maulia tido na boy pasahaton nami tu hamuna saya satu hata ma jalo hamu balosi mardiga daripada saluhuna akapakobasyon muna boy tu tulus jala sikop sahatu putarion naksoksoni ma di hamu akarajani hutan nami dong asa hutan nami rajani hula-hula nami saluhuna tahena makaholi nami di saluhuna halo jamuna raja nami dohono nami sabonani hasuton mau liati godang ma sah rodi tikion nungabe tulus ulau paborhaton na tua-tua namion tangya ko kamu mahami saluhuna kapinopar na tua-tua na tinay ko na asang gia tutu dapota naka nauni na rin gia tu juluan narion bolo tuk sonope hata mau liati siya kami saya satu hata mabalosoni mari bagana butima di hita saluna oras mari hita Oras. Mohon izin keluarga bisa geser dulu sebentar. Adik-adik, mundur adik-adik ya. Adik mundur adik.
Becek. Lumpur. Bunga. Lumpur. Tidak mau minum dulu. Tuhan.